Baik, baik, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alumni dan teman-teman yang biasa seleksi alam ya ketika ya diskusi, saya beberapa kali diskusi non formal begitu. Ya pesertanya gitu, awalnya 30-an, kemudian berkurang ya nggak masalah, yang penting kita apa ya, bahasa anak mudanya, kita istiqomah saja belajar gitu, bagaimana kita menyongsong kurikulum 2022 ya, atau kurikulum merdeka ini bisa minimal dengan mendiskusikan, kita punya pemantik untuk belajar lebih lanjut begitu. Kalau hanya sendiri itu biasanya setelah buka cover lihat ratusan halaman terus tutup begitu. Beda ketika bareng-bareng, saya terpantik untuk membacanya, Anda juga terpantik untuk menyimak minimal, kemudian mendiskusikannya. Dari sekian minimal ada sekitar 15-20 menit yang nyantol begitu ya, lumayan dibandingkan tidak sama sekali. Baik, lagi-lagi sumber utamanya buku K5 ya, karena posisinya saya tidak punya kapasitas yang lebih untuk membuat PPT. Bahkan ketika nanti saya membuat PPT bisa jadi keliru begitu, sehingga lebih baik saya coba untuk menampilkan bukunya langsung. Mungkin teman-teman sudah ada yang membaca, tetapi kita coba membaca bareng-bareng sambil teman-teman di laptopnya kah, atau di barangkali ada yang sudah memprint itu gitu. Kalau saya sih senangnya di print kemudian ditandai, yang pentingnya dilipat gitu sampai lecek. Lecek itu tanda dibaca begitu, bukan berarti karena kehujanan atau apa gitu. Jadi buku yang lecek itu tandanya bisa jadi sudah dibaca. Baik, saya izin share screen, Mbak Diani. Saya belum bisa share screen. Oh ya, sebentar. Oke, sudah ya. Baik. Nah, ini webnya masih sama ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat ini, kemudian mendownload biasanya kalau saya sih sudah di-downloadin semua begitu, mengakses. Dan mohon maaf, seminggu kemarin saya mendadak ada rapat dengan Pak Kaprodi malam itu, karena bisanya malam, dengan Bu Ratna juga membahas beberapa kegiatan yang harus dilakukan awal tahun dan evaluasi pada akhir tahun kemarin. Di sini panduan ya. Jadi ini panduannya. Seingat saya itu nomor 1, 2, 3, 4 itu dipahaminya secara berurutan. Tapi kita agak loncat sedikit sebelum asesmen kita masuk ke subjek pelajar Pancasila, tidak masalah. Isinya dan ulang saja sedapatnya, kita fokus. Oke, setelah kita buka ini ya, Mas dan Mbak. Oke, ini sisa perjalanan tadi
halaman 100 sudah saya baca dari pagi ya. Historinya masih ada. Saya coba baca lagi. Kebiasaan saya membaca itu pasti dari cover ya, covernya. Oh, ini yang mengeluarkan itu ini. Mas Eka lagi makan kayaknya. Lagi makan ya Mas Eka. Oke. Ini BSKP itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi teman-teman ketika ada yang menyebutkan BSKP, jenengan nggak usah aneh, adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, lalu berubah. Yang dulu namanya Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian balik lagi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sekarang ditempelin riset dan teknologi. Nggak masalah sih, intinya ya itu aja. Ini P5 itu proyek penguatan, Mbak. P5 itu apa gitu ke Mbak Dian? Oh, penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Karena setelah saya baca panduannya ini jadi P7, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi terlalu banyak singkatan, tetapi ya nggak masalah. Masing-masing singkatan ada waktunya, ada orangnya begitu. Setiap waktu menggambarkan Mas dan Mbak semua. Proyek pelajar Pancasila itu digambarkan di sini tuh tidak ada di ruangan begitu. Ya di luar begitu mereka. Di luar. Jadi dari sininya kelihatan gitu. Kemudian dari lihat ini ya, keriting begini. Mungkin kayak rambutnya saya ini kalau agak gondrong ini begini. Kemudian ini agak sipit ya, begitu. Kemudian ini berkerudung, ini tidak begitu. Artinya kita bisa lihat bahwa mungkin melihat keberagaman etnis, agama, suku bangsa dan seterusnya itu dilalui dengan proyek pelajar Pancasila. Sehingga teman-teman ketika melihat gambar ini, saya pikir harus sudah punya frame bahwa oh, proyek pelajar Pancasila itu mestinya tidak di ruangan gitu. Action langsung, kegiatan di luar, belajar sesuatu, belajar proyek-proyek lain-lain itu bisa dilakukan. Kemudian setiap tingkatan itu beda. Ini digambarkannya mungkin ini PAUD ya. Jadi kan anak usia dini itu lebih main gitu. Main 6 dan lain sebagainya. Kemudian anak SD sudah mulai perawatan tumbuhan, mengelola air dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian menjelang SMP SMA itu sudah mulai perancangan proyeknya agak serius dan seterusnya. Ini bisa kelihatan lah dari simulasi atau penggambaran ini. Kita cek, kita biasakan ketika membaca buku itu baca juga kata pengantarnya ya. Karena posisi kata pengantar itu akan memberikan frame bahwa buku ini arahnya kemana sih sebetulnya. Nah, contoh ini, siapa yang nulisnya dan lain sebagainya, ternyata di sini ada. Nah, ini pengarahnya Kepala Badan DSKAP tadi ya, namanya Pak Anindito Aditomo, PhD. Kemudian penanggung jawabnya ini, Puskur ya, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kemudian penyusunnya ternyata ini. Ya, nanti ini mungkin bisa nih menjadi inspirasi. Mungkin teman-teman yang mengadakan seminar, mengadakan lain-lain, bisa kontak nih orang ini nih. Karena orang-orang ini yang sebetulnya bisa memaparkan lebih gitu terkait dengan buku ini itu maksudnya apa begitu. Kalau saya kan hanya interpretasi. Saya kelebihannya saya udah kenal Anda,
Dan Anda sudah percaya saya menjelaskan, ya langsung percaya saja. Nah, untuk penyusunnya Anda bisa dicek ya. Ini ternyata komunitas guru belajar Nusantara via Adipima itu sekolahmu. Nggak tahu ini apakah mu itu Muhammadiyah, saya nggak paham begitu. Kemudian Trece Yani Harta Najaya, Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, nanti bisa dicek saja. Nah ini untuk penelaahnya sendiri itu dari pusat kurikulum semua ya, ada pusat kurikulum pembelajaran dan pusat penelitian pendidikan dan kebijakan, pusat studi di Puslitcak ini yang melakukan. Nah, dilihat dari sini kontributornya itu banyak ya. Dari universitas saya lihat cuma ada satu ya. Dan yang kita lihat ternyata ini kebanyakan yang bergerak adalah sekolah-sekolah swasta begitu. Misalkan Sinau Teacher Development dan lain sebagainya. Nah, ini ada SLBN, mungkin ada negeri, ada SMKN dan seterusnya begitu. Walaupun saya lihat di sini belum ada wakil dari SD-nya ya. Nah, ini menggambarkan bahwa si penyusun kemungkinan di dalamnya itu contoh-contoh SD-nya itu tidak ada. Nanti kita cek apakah prediksi saya betul ya begitu. Nanti kita bisa cek. Karena penyusunnya itu kontributornya dari SD-nya jarang. Kemudian ini ilustratornya, kemudian layout. Nah ini kata pengantar ini bisa Anda nanti tandai ya begitu. Oke. Ini mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan menengah ya. Kemudian proyek penguatan. Nah ini. Yang dulu kan mungkin Anda hanya mengenal adanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler begitu kan. Adanya cuma itu. Ternyata sekarang sudah menggaung lagi ada yang namanya kokurikuler. Jadi kokurikuler itu kegiatan resmi harus diikuti oleh semua siswa yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kan tidak harus dilakukan oleh semua siswa begitu. Masing-masing siswa memilih sesuai bakat minatnya kecuali pramuka emang harus semua begitu. Jadi kita bisa lihat ini kok kurikuler. Kenapa kok enggak intrakurikuler saja? Kalau intrakurikuler nanti muncul yang namanya pelajaran baru, proyek pelajar Pancasila itu kementerian tuh nggak mau gitu. Adanya mata pelajaran baru itu akan merepotkan lagi gitu. Sehingga dipilihlah kokurikuler sebagai sebuah kegiatan untuk menunjang intrakurikuler. Nah ini proyek pelajar Pancasila dirancang terpisah gitu supaya tidak kalau bahasa Sunda pabaliut ya, tidak ruwet dengan intrakurikuler. Biarlah intrakurikuler berjalan sesuai dengan apa namanya tupoksinya masing-masing gitu. Nah sekarang yang kokurikuler. Tujuan muatan ini, nah ini nih ya. Tujuan muatan ini tidak harus ya, tidak harus. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran intrakurikuler. Pak, ini kan ternyata tujuannya tumpang tindih atau beririsan dengan tujuan mapel yang lain. Ya boleh saja, silahkan. Karena di sini tidak harus dikaitkan. Jadi kalau ada kaitannya boleh, tidak ada juga boleh. Jadi silahkan saja. Nah, yang harus adalah harus dikaitkan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa cek begitu. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Ingat ya, ini dapat ya. Sehingga tidak harus juga melibatkan nanti masyarakat gitu karena dapat disarankan melibatkan. Kalau belum bisa ya tidak masalah. Kemudian nah di sini dari sini kita bisa lihat apa isinya di buku panduan ini, mulai dari penyiapan ekosistem dan seterusnya sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya.
Kemudian ini prinsip-prinsip dan seterusnya bisa dilakukan begitu. Terakhir pembahasannya mengucapkan terima kasih ya seperti biasa. Semoga menginspirasi. Nah ini dari Pak Anindito Aditomo PhD. Jadi dari kata pengantar pun sebetulnya kita akan tahu oh ya buku ini arahnya kemana, nanti kita akan memfokuskan kemana. Kita bisa cek. Nah ini nih yang kita tadi saya bilang tadi di panduan belajar Pancasila. Pahami pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, kita fokus dulu memahami garis besar kurikulum merdeka sudah kita pahami kemarin. Kemudian memahami pembelajaran asesmen, mestinya kita memahami ini dulu. Tetapi saya pikir kita kan bisa bikin jembatan ya ke sini ya. Jadi it's okay lah gitu. Jadi harus ngikuti nomor 2 dulu, nomor 3 dulu, kita bisa nomor 1 pleng langsung ke nomor 4. Itu nggak masalah. Nanti kalau tersesat ya balik, tinggal ulang alik saja. Anda ya gitu kan. Oh cari aja yang pentingnya set. Kalau nggak ngerti kan pasti balik lagi. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Itu nggak apa-apa. Kita cek saja. Oke. Jadi resminya begini. Itu. Tapi karena kita tidak resmi, non formal diskusinya juga, dari memahami langsung pleng profil pelajar Pancasila. Oke. Mas dan Mbak semua bisa dicek ke memahami proyek pelajar Pancasila, menyiapkan ekosistem dan seterusnya. Ini kalau nggak salah ketika diklik itu akan menuju ke yang bersangkutan. Oke. Nah, ini memahami proyek pelajar Pancasila. Apa sih itu proyek pelajar Pancasila? Anda bisa baca latar belakangnya, what is the meaning, kenapa mesti ada pelajar profil pelajar Pancasila, tetapi kita langsung saja ke sini. Nah, ini yang pentingnya nih. Kita bersyukur sebetulnya sebagai muslim masih tetap ada ini selalu di bawah, walaupun isunya ini sempat akan dihapus. Halo, masih mendengar suara saya? Masih Pak. Halo? Masih mendengar suara saya? Oh masih, oke. Oke, ini kita sebagai muslim beruntung ya masih ada ini, begitu juga dengan agama yang lain, karena negara ini menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga di profil pelajar Pancasila ini masih nomor 1. Kemudian ada kebinekaan global, gitu. Jadi tidak hanya kebinekaan Indonesia, tetapi global ya. Kita tidak hanya welcome terhadap suku bangsa di satu Indonesia, suku-suku, etnis dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa melihat dan terbuka terhadap suku-suku dari luar negeri begitu. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi, saya pikir makanya dibuatlah sebuah proyek-proyek supaya apa? Supaya apa yang dilakukan oleh mereka itu bukan semata-mata dapat pengetahuan. Apa itu mandiri, apa itu gotong royong, apa itu beriman, tetapi langsung dilakukan. Nah ini dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya kemampuan kognitif. Ini kan jelas ya. Artinya kalau mandiri itu gotong royong itu tidak hanya apalagi mahasiswa itu hubungannya multidimensi dan sikap perilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia sekaligus warga. Jadi kita menyiapkan siswa SD mendiam
Sehingga wajar ketika muncul lagi sekarang di kurikulum Merdeka ada bahasa Inggris ya. Kita yang menjadi warga bisa secara internasional tahu bahasanya. Ini visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Pak ada profil pelajar Pancasila karena ada visinya, tidak muncul tiba-tiba di ya ini sepertinya si buku ini memberikan sajian kepada teman-teman yang suka tulisan ya ini dan teman-teman yang suka gambar begitu. Jadi saya apresiasi ini ilustratornya baik ya dan tidak lebay gitu. Tidak lebay artinya ya sedang-sedang saja lah untuk tidak ada terlalu warna yang mencolok dan lain sebagainya. Itu lebih lebih adem. Jadi ini juga sebagai inspirasi untuk kita semua kalau bikin buku ini sederhana tapi bisa mewakili teman-teman yang suka membaca dan suka yang gambar. Oke, ini juga ada ilustrasinya ya, ini ya. Beriman dan bertakwa begini, ya. Kemudian mandiri itu begini, bernalar kritis, kreatif itu digambarkan oleh lampu dan seterusnya. Oke, nah ini gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini, jadi gini, di profil pelajar Pancasila itu dicapainya dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui budaya satuan pendidikan itu mesti baik ya, mesti baik. Jadi percuma saja di pembelajarannya bagus tapi budaya sekolahnya seperti itu aja. Sehingga iklim satuan pendidikan harus bagus, kebijakan sekolah juga harus mendukung profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Kalau ini nggak mendukung, proyek juga repot. Kemudian posisi ekstrakurikuler di mana, intrakurikuler di mana, kokurikuler di mana, ini posisinya ada di dalam budaya satuan pendidikan. Nah, Pak, ini apakah terpisah ya? Bahwa misal ekstrakurikuler hanya untuk Bhinneka Global dan lain sebagainya. Tidak sebetulnya. Ini mestinya jangan ada pemutus ya. Mestinya ada harusnya garisnya putus-putus begitu di sini. Kalau ini kan seakan-akan tidak ada hubungannya ya antar satu dengan yang lain. Jadi dia lebih fokus hanya ke sini dan ke sini. Yang lainnya tidak. Mestinya ada bauran apa. Nah, ini posisinya. Kemudian mengapa perlu? Ternyata ini ada kutipan dari bukunya Ki Hajar Dewantara bilangnya begini. Perlulah anak-anak itu taman siswa ya. Kita didekatkan dengan kehidupan dan peri kehidupan rakyat. Jadi didekatkan. Makanya kenapa si gambar yang atas itu fokusnya di luar karena kita perlu mendekatkan anak-anak kita terhadap peri kehidupan rakyatnya gitu. Agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan itu, tetapi tentang hidup rakyatnya. Jadi keadaan sekitar itu mereka tahu. Akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri. Sehingga apa? Banyak proyek, banyak kegiatan di luar dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah himbauannya atau prinsipnya Ki Hajar Dewantara. Dan kemudian tidak hidup terpisah dengan rakyatnya. Mungkin yang dimaksud rakyat itu masyarakat ya, masyarakat sekitar dan jadi ini sudah jadi pesan Bapak pendidikan kita. Jadi bukan mengacu dari luar negeri ya, bukan ya, tetapi ini benar-benar mengambil dari rakyat, mengambil dari Bapak pendidikan kita. Oke, kita bisa masuk ke yang lain. Ini gambaran pelaksanaan proyeknya ya, mulai dari kokurikuler dan lain sebagainya ini bisa dibaca ya selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh. Nanti kita buktikan ada contoh nggak yang di SD begitu.
Misalkan ini Ningsih, Ningsih itu peserta didik, dia peserta didik di SMP. Ini contoh SMP ya. Jadi dia mendeteksi detektif gurita, melihat gurita, bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya dan seterusnya. Ini proyek pelajar Pancasila begitu. Kemudian ini Pak Aso. Pak Aso itu pendidik di Bandung, SLB. Ini bisa dibaca bagaimana mereka melakukan proyek pelajar Pancasila. Karena SLB ini cukup hanya begini saja. Kita suka teh manis gitu. Itu saja. Kemudian Bu Mondang, Kepala Satuan Pendidikan Medan. Itu. Kemudian ini fokusnya ke pendidikan global dan profilnya profil SMA. Mudah-mudahan sih ada yang SD ya. Oh, ini ada ini. Pak Abdullah. Selain bekerja sebagai pengawas sekolah, Pak Abdullah aktif berkegiatan di komunitas lingkungan. Ketika SD didampingi berkonsultasi untuk penanganan proyek Pancasila, ini konservasi air. Jadi tema-tema proyek pelajar Pancasila itu bebas, yang penting fokus kepada tadi berkebinekaan global, takwa, beriman, mandiri, kreatif, bernalar dan seterusnya. Itu fokusnya ke sini. Jadi lalu apakah melibatkan masyarakat? Ini melibatkan masyarakat ya. DLHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mungkin. Ini fokus ke sini. Dimensi akhlak mulia khususnya akhlak terhadap alam. Jadi salah satu di Islam itu salah satu pesannya bahwa manusia rahmatan lil alamin dan harus menjaga alam. Nah ini pas banget. Ini posisinya ini sebagai contoh Pak Abdullah pengawas sekolah, kemudian ini Bu Reina, ini komite sekolah ya SMK. Ini tim fasilitator. Ternyata Bu di komite sekolah juga bisa berkontribusi terhadap proyek pelajar Pancasila. Ini sebagai contoh-contoh prototipe mungkin selama 2-3 tahun ini melalui guru penggerak itu ternyata sudah muncul beberapa contoh proyek pelajar Pancasila. Oke, ini prinsipnya ini bisa dibaca holistik ya. Jadi utuh, tidak terpisah-pisah, konteks perancangan dan seterusnya itu bisa fokus. Kemudian kontekstual, nah ini tadi. Saya tidak menemukan gambar ilustrasi yang fokusnya ke dalam kelas gitu. Tidak ada begini. Konteks mereka gitu, langsung kepada konteks. Kemudian ini kan, ini boleh deh di posisinya di dalam, mungkin karena masih SD ya, belum masuk, itu ada mungkin salah satunya. Nah ini eksploratif. Jadi posisinya ini sesuai dengan kehidupannya di daerahnya masing-masing. Oke, manfaatnya ternyata banyak. Anda bisa cek saja manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan untuk Anda bersama. Nah ini, bagaimana menyiapkannya? Ternyata ini ya, yang agak sulit itu ini nih. Mungkin kalau teman-teman yang posisinya di sekolah-sekolah ini bisa jadi ini agak sulit, tetapi boleh dicoba. Silakan saja. Ini harus berpikiran terbuka, itu kemudian senang mempelajari hal baru, harus kolaboratif. Nah ini posisinya ini harus difikirkan oleh semua komponen, terutama gurunya. Jadi gurunya harus melihat ini. Kemudian bagaimana memahami peran. Nah ini perannya masing-masing bisa dicek saja. Jadi kepala sekolah, kepala satuan pendidikan perannya bagaimana, dinas pendidikan apa, pendidik. Nah ini kalau kita sebagai guru ini ternyata banyak. Dia perencana proyek, fasilitator juga, pendamping juga, supervisor juga, konsultasi mereka. Kemudian sebagai moderator juga, memandu peserta didik dalam rangka proyek-proyeknya. Jadi ini bisa dipelajari. Kemudian pengawas sampai dengan
masyarakat. Nah ini mitra. Kemudian berikutnya adalah ini mahasiswa semua alumni. Jadi untuk mendorong penguatan Pancasila ini ya, ternyata satuan pendidikan nanti Anda semua yang jadi sasarannya bahwa harus menguatkan kapasitas seluruh warga sekolahnya, terutama gurunya. Apa yang harus dipunyai dari kapasitas peserta pendidik? Nah ini, Mas dan Mbak semua harus mempelajari lagi itu PJBL itu apa? Pembelajaran berbasis proyek dipelajari lagi. Strategi diferensiasi kemarin sudah sedikit saya singgung, strategi asesmen, refleksi, strategi bertanya, strategi pendampingan. Itu harus dipelajari semua. Nah, kalau ini sudah punya dasar, baru tuh dengan semua fokus ke sini. Manajemen kelas berbasis project, tim teaching, yang biasanya Anda melakukan project hanya di kelas Anda saja, sekarang kelas 1 dan kelas 2 harus bergabung untuk bikin project bersama. Kemudian proses desain project, proses pelibatan masyarakat. Yang tadinya Anda sendiri saja melibatkan satu sekolah, Anda mesti menggandeng beberapa masyarakat atau mitra-mitra. Gitu. Dan terakhir ini, merancang perayaan belajar. Jadi bisa jadi puncak tema itu tetap ada nanti, mungkin per semester atau tengah semester itu bisa dilakukan. Nah ini contoh bentuk penguatan kapasitas pendidik. Saya pikir ini bagus ya. Jadi sebelum melaju ke profil pelajar Pancasila, untuk melaksanakannya Anda mesti tahu ini dulu, mesti melaksanakan ini dulu, baru melalui kapasitas lanjutan. Oke. Contoh penguatan kapasitas ini Anda bisa dicek ya. Nah ini. Jadi Anda ini sebagai tulang punggungnya, dan kalau mau tahu kapasitas saya sudah memenuhi atau belum, ini bisa jadi bahan contrengan. Apakah kita sudah memahami pengertian pembelajaran berbasis proyek, memanfaatkan pembelajaran berbasis proyek sudah ada belum, dan seterusnya. Kemudian saya sudah memahami apa belum. Nah, masing-masing ini sudah harus dicontreng semua. Ya, contreng semua. Kemudian kalau ini sudah tercontreng semua, bolehlah Anda masuk ke kapasitas lanjutan. Jadi ini sebagai bahan introspeksi sebagai guru, ini kita sudah mempunyai ini atau belum. Berikutnya mendesain proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya. Mungkin nanti saya akan coba menyampaikan hanya sampai sini saja. Nanti kita fokusnya banyak diskusi ya. Mudah-mudahan sampai jam 9 kita sudah selesai. Nah, seperti alur yang tadi, ternyata Anda sebagai guru nanti itu harus bisa memetakan pertama. Anda harus membentuk tim dulu di sekolah. Tim fasilitatornya siapa untuk proyek ini. Sekali lagi, ini tidak bisa dilakukan hanya satu kelas, tetapi harus bergabung dengan kelas yang lainnya. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan. Nah ini tanda checklist. Ya, sekolah-sekolah itu udah siap apa belum? Gitu. Kemudian merancang dimensi, tema, alokasi waktu, penguatan profil pelajar Pancasila. Lumayan berat, ini tugas besar satu sekolah ya, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, kemudian ini juga punya tantangan besar, Anda diminta untuk menyusun modul project. Jadi yang namanya project tidak bisa mendadak, sehingga Anda harus menyusun modul projectnya. Nah, baru tuh dirancang strategi dan pelaporan hasil projectnya.
seperti apa. Jadi menurut saya ini yang paling ini berat semua ya, tetapi harus dilalui begitu. Sudah menjadi kebijakan. Kalau pertama mungkin agak berat ya, mengakomodasi satu sekolah, mengakomodasi minimal satu fase ya, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 fase itu dikoordinasi, yuk kita mau bikin proyek pelajar Pancasila, mau sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 semester sekali, itu silakan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah ini alurnya sama ya, ini alur secara visual dia menggambarkan dari dasar menuju ke puncak ya begitu, karena memang perjuangannya berat, kemudian ini penjelasannya masing-masing, Anda bisa baca begitu. Nah, berikutnya adalah dari tadi ya, langkah ini ya, kemudian didetailkan lagi oleh tim yang membentuk buku ini. Apa sih langkah pembentukan tim, fasilitator, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya baca buku ini sekilas dari kemarin, dari tadi pagi itu, pelan-pelan gitu disampaikannya. Ilustrasi dulu, kemudian pelan-pelan, kemudian ini detailnya. Jadi tidak langsung brek seperti buku perkuliahan ya, langsung brek-brek gitu. Kalau ini pelan-pelan. Jadi ini saya pikir bisa dibaca selanjutnya. Lalu bentuknya kayak gimana sih? Mungkin kan yang penasaran adalah tema-tema begitu ya, tema-tema apa. Tapi sebelum masuk ke tema, ternyata di sini sudah ada petunjuk. Apakah satuan pendidikan itu layak untuk melaksanakan proyek pelajar Pancasila? Ternyata saya baca berkali-kali ini berat, Mas dan Mbak semua. Misal gini, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Kalau 50%, kurang dari 50% ini masih ada tahap awal, ya tahap awal. Jadi nggak bisa, artinya nggak boleh melaju ke sini kan, melaju ke sini. Sehingga ini ternyata berhubungan dengan kurikulum sebelumnya gitu. Kalau teman-teman di sekolah sudah melaksanakan kurikulum 13, saya pikir hampir semua melakukan pembelajaran berbasis proyek katanya, tapi nanti dicek lagi cara realnya bagaimana. Nah, kalau lebih dari 50%, apakah ini sudah menjadi kebiasaan atau hanya pernah sekali saja begitu? Nanti bisa dicek. Gitu. Jadi kalau belum terbiasa masih tahap awal. Gitu. Jadi kalau masih sekitar sini ya masih tahap awal saja. Boleh dilakukan nggak? Boleh, tapi prosesnya masih tahap awal. Kalau udah terbiasa, sudah terbiasa untuk melakukan proyek, dicek proyeknya sudah lintas disiplin apa belum? Apakah hanya satu mapel begitu? Nah, kalau belum, ini masih tahap berkembang. Nah, kalau sudah, apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung pembelajaran proyek? Eh, Kalau belum punya, ini masih tahap berkembang. Nah, maksudnya sistem itu apa? Ini ada tanda bintang ya. Nah, ini. Yang dimaksud sistem adalah satuan pendidikan memiliki evaluasi berkala, pengayaan pendidik, menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, memberikan otonomi yang lebih besar kepada peserta didik. Ini yang dimaksud sistem. Nah, sepanjang saya observasi di SD negeri maupun di SD biasa ataupun beberapa kali saya di sekolah alam, itu mungkin masih pada tahap ini gitu. Jadi bisa menjadi satu sistem di sekolah alam contohnya, tetapi masih belum ada otonomi kepada peserta didik untuk membuat sebuah proyek besar berdasarkan keinginan mereka. Jadi mungkin masih berkembang. Tetapi beberapa sekolah alam yang maju mungkin sudah punya. Nah, baru masuk sini. Apakah sudah ada keterlibatan mitra? Kalau tidak, ini tahap lanjutan.
Kalau sudah, ya tahap lanjutan dan direkomendasikan menjadi mentor untuk sekolah. Jadi identifikasi sekolah itu sangat penting ya, terkait dengan posisi sekolah Anda itu ada di mana. Nah, nanti kemungkinan kalau di negeri-negeri baru di sini, baru tahap awal ya. Sedikit mungkin yang tahap berkembang, apalagi tahap lanjutan itu sangat sangat jarang begitu untuk melihat. Nah, ini juga sebagai acuan, Anda punya tugas membawa sekolah Anda dari tahap awal menuju tahap berkembang kalau bisa di tahap lanjutan, walaupun itu berat. Ini identifikasi, kemudian ini penjelasannya, kemudian ini dimensi sama topik ya. Topiknya gimana? Ini ternyata ada contoh topiknya. Bentar. Contoh-contoh topiknya. Nah ini contoh-contoh topik, sorry. Nah ini tema-tema profil PAUD. Ini temanya ya. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia. Gitu. Ini tema-temanya. Kita semua bersaudara. Kemudian imajinasi dan kreativitasku. Ini bisa sebagai PAUD. Nah kalau tema STMI, gaya hidup berkelanjutan. Walaupun ini agak berat ya di SD ya. Nanti coba namanya apa. Kalau SD mau ngikuti kayak TK ya boleh saja. Sah-sah saja. Tuh. Kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raga, itu bisa jadikan sub-sub tema dan sub-sub tema menjadi contoh. Nah ini penentuan tema dan topik itu juga ada kriterianya. Dia sudah masuk ke tahap awal, tahap berkembang apa tahap lanjutan. Jadi kalau baru memulai mungkin ya masih ini. Satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat kelas paralel gitu. Jadi bisa dilakukan kalau ini sudah 3-5 pilihan begitu. Ini 3-5 pilihan. Kalau baru-baru ya paling baru tahap awal. Kemudian ini contohnya pembagian dalam tahunnya. Ini misal dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan ketentuan berikut ini ya. Nah, 1 tahun ya. Nah, berarti di SD itu 2 kali ya. 1 tahun. Berarti mungkin 1 semester sekali atau setengah semester sekali itu boleh. Karena ini kan standar minimal ya. Boleh saja lebih begitu. Jadi untuk tahap awal ya mungkin 1 semester 1 kali itu sudah bagus banget. Yuk bikin proyek pelajar Pancasila. Lalu proyek pelajar Pancasila waktunya berapa lama? Di sini ternyata sudah ada alokasi waktu. Alokasi waktunya. Nah ini, pemetaan alokasi waktu ini untuk PAUD. Nah ini untuk SD. Segini. 252 JP per tahun. Berarti kalau dibagi 2, 125. 125 itu per minggu itu berapa JP ya? SD ya? Paham nggak? Per minggu berapa JP? 32 apa 34? 32 kayaknya, Pak. 32 ya? 32. Berarti kalau ini 120 berarti ini butuh 4 minggu untuk proyek pelajar Pancasila. 4 minggu. Jadi punya kesempatan 4 minggu. Pak, 4 minggu itu apakah mau dipakai ya tidak harus. Makanya yang enak itu memang per tengah semester. Jadi 1 minggu itu untuk mereka melakukan proyek pelajar Pancasila. Mungkin di tengah-tengah itu melakukan proyek pelajar Pancasila. Lalu rasionalnya itu dari mana ya? Ternyata pemetaan waktunya ada di sini nih. Nah, ngambil dari sini. Yang kemarin sudah kita kita kaji ya kemarin. Ngambilnya dari sini, muatan lokal ngambil dari sini, ketemunya berapa sehingga muncullah si ini. Muncullah jumlah segini itu ngambil dari semua mupel yang kemarin itu sudah saya sampaikan. Ini alokasi waktu.
Jadi cukup besar ya kalau satu semester itu diberikan 4 minggu, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, itu saya pikir sayang. Terakhir, tema sudah, pembentukan tim sudah. Nah, sekarang bentuk modulnya itu seperti apa sih? Kita cek bentuk modulnya. Bentuk modulnya. Oh nih, ini salah satu contoh eh, apa namanya Maret 2021 ya. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek. Jadi proyeknya dia ada yang tiap Jumat begitu. Ada yang tiap Jumat. Kemudian ada proyeknya diisi, nah ini proyek ini ada jam-jamnya. Boleh saja di apa namanya disebar di beberapa hari itu boleh saja. Kalaupun mau di satu hari kan full ya silahkan. Itu bebas saja. Kemudian ini juga sama nih. Nah ini nih ya. Ini cuti kemudian semua proyek pelajar Pancasila ya. 2 minggu ya. Itu boleh saja. Jadi bisa dilakukan per hari, ini dipecah-pecah gitu ya. Ada yang fokus semua. Gitu. Jadi tinggal pilih mau 1 minggu semua atau dipecah seperti ini. Nah, tanggal 5, tanggal 19, tanggal 26. Ada yang tipenya blok langsung. 15, 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 27. Berarti ini 2 minggu, berarti dalam setengah semester ya. Setengah semester, setengah semester, sorry. Ya, setengah, yes, sorry. 1 semester itu 2 minggu. Kalau bentuk bukunya kayak gimana, kita bisa cek. Nah, ini modulnya ternyata. Nah, ini komponen modul project. Ini sangat apa? Kalau tidak terbiasa ini berat ya. Temanya apa, topiknya apa dan lain sebagainya. Di modul itu seperti buku kerja ya, buku kerja atau semacam LKS tetapi lebih kepada eh, pemecahan project-project gitu. Tadi seperti detektif gurita, kemudian membuat teh, kita semua suka teh begitu dan lain sebagainya. Tergantung temanya masing-masing. Jadi dicek saja ada aktivitas, ada asesmen, ada profil modul dan sebagainya. Jadi ini bekalnya untuk melakukan sebuah project. Jadi anggap saja kalau di itu ya, kalau di perkuliahan yang berkembangnya di SKI mungkin kan ada itu ya, ada pelatihan SKI selama 3 sampai 4 hari. Dimulai dari pagi sampai siang ngapain dan lain sebagainya. Ya sama saja begitu. Nah, kita bikin event yang namanya Project Penguatan Pelajar Pancasila, Profil Pelajar Pancasila. Itu eventnya 2 minggu full. Nah, 2 minggu full kan butuh bahan, butuh lembar kerja, butuh alat, gitu. Butuh pelibatan banyak orang, butuh kepanitiaan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang sudah pernah berorganisasi itu lancar saja untuk melaksanakan kegiatan, tetapi kegiatannya bukan untuk mahasiswa tapi untuk siswa yang fokusnya kepada pelajar Pancasila. Modulnya, nah saya belum melaju ke yang berikutnya, bagaimana contoh eh, modul ya. Nah ini langkah-langkah persiapan menyusun modulnya. Kita coba paling bawah. Terus terang saya belum selesai membaca sampai bawah. Apakah di sini ada contoh modulnya? Biasanya sih ada di bawah. Oke, ini.
Ini raport. Oke. Oke, benar. Ini raport. Ini rapotnya ya. Raport profil pelajar Pancasila. Nanti kita coba cek apakah ada contoh modul. Oh, ternyata contoh modulnya belum muncul. Oke, di sini ternyata ada nih. Contoh modul project terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Ya, di sini ya. Nanti Anda bisa cek. Seingat saya tidak bisa masuk gitu. Karena ini platformnya hanya untuk guru kalau nggak salah. Coba kita cek. Platformnya, asesmen murid. Kalau nggak salah ini hanya untuk guru gitu. Nanti Anda bisa cek ya. Bisa cek. Ini paling bawah. Oke, nanti Anda bisa cek apakah betul di contoh modul project itu terdapat di platform Merdeka Mengajar. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas dan Mbak. Mohon maaf terlalu banyak saya menyampaikan begitu karena memang jumlahnya juga 130 halaman begitu. Dan Anda kalau mau menggeluti, saya pikir ini bisa jadi bahan-bahan diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Diani. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ada waktu sekitar 25 menit lagi ya menuju jam 9. Terima kasih Pak Salimi atas penjelasannya tentang buku penguatan profil pelajar Pancasilanya gitu ya tadi. Ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya, silahkan langsung on mic boleh. Halo. Kalau saya ingin bertanya Pak, berarti itu tadi kan ada ini ya Pak, indikator sekolahnya itu sudah sampai tahapan yang mana kayak gitu. Berarti kita kan perlu mengidentifikasi dulu sekolah kita itu masuknya kemana. Tapi kayaknya masih ini sih tahap awal karena masih sedikit yang menggunakan pendidikan berbasis project ya tadi tuh. Nah, kalau misal masih tahapan awal berarti kita hanya bisa maksimal pilih 1 atau 2 tema gitu ya Pak, berarti tadi Ya. tuh. Berarti satu Satu semesternya semester cukup 1 tema. 2 tema. Terus laksanakannya secara blok mungkin 1 minggu, Mbak. 1 minggu mereka melakukan project pelajar Pancasila. Temanya kan bebas sesuai dengan kemampuan sekolah dan yang mau ditujunya apa gitu. Misalkan gotong royongnya ada, kemudian mandirinya ada, kemudian iman takwa udah pasti ya, karena biasanya kalau proyek-proyek sampai siang itu kan di sekolah-sekolah negeri khususnya di Jawa Tengah itu kan ya pasti ada sholatnya kan, ya pasti sholat duha bareng itu ada dan lain sebagainya. Itu pasti dilakukan. Jadi boleh Mbak untuk memulai 1 semester ini 1 saja. Kalau seminggu itu terlalu panjang, cukup 3 hari itu nggak akan disalahin. Cukup 3 hari. Kalau seminggu kan seakan-akan panjang banget ya Mbak. Kita tidak terbiasa bikin kegiatan seminggu, khawatir anak-anak bosen begitu. Boleh deh dibuat dalam satu kali project itu 3 hari itu bisa dilakukan, boleh saja. Karena kan kita baru pemula ya. Gitu. Berarti kalau semisal itu kan seharusnya tuh kalau proyeknya bekerja sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kan realitanya yang menggunakan kurikulum Merdeka baru kelas 1 sama kelas 4. Berarti kalau semisal si proyek Pancasila ini cuma dilaksanakan 1 kelas kayak gitu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, karena kan posisinya baru ya. Mungkin nanti semester depan kelas 2 mau ngikut gabung ya boleh, sah-sah saja. Biasanya kan proyek pelajar Pancasila itu menjelang ujian itu bagus, menjelang UTS. Kalau UTS kan sekarang ada yang tetap mengadakan, ada yang tidak begitu ya. Nah kalau yang tidak itu bagus tuh, 3 hari pengganti ujian tengah semester untuk melaksanakan proyek begitu, 3 hari. Jadi kalau yang lainnya UTS
teman-teman yang kurikulum merdeka itu project aja. Karena kan memang tidak diharuskan untuk ada UTS, cukup UAS saja, PAS saja gitu, penilaian akhir semester saja. Gitu. Tapi kalau sekolahnya tetap harus ada UTS ya nggak apa-apa. Nanti sebelum UTS teman-teman yang kurikulum merdeka bisa melakukan project selama 3 hari. Mungkin Kamis, Jumat, Sabtu begitu, menjelang menjelang ujian. Atau kalau terlalu capek ya Selasa, Rabu, Kamis. Nanti Jumat, Sabtunya bikin laporan gitu, laporan projectnya. Itu bisa demikian. Jadi silakan diatur, disepakati. Makanya kepala sekolahnya harus sudah sepaham begitu dengan kita. Kalau kepala sekolahnya nggak sepaham, ini mau ngapain kok anak-anak nggak belajar? Masih ada kepala sekolah yang kalau anak-anak di luar itu dianggap nggak belajar. Begitu. Padahal diharapkan anak-anak di luar project belajar Pancasila ya itu belajar juga gitu. Tapi masuknya ke kurikuler bukan intrakurikuler. Gitu, Mbak. Iya. Ya. Tapi si proyeknya itu berarti terserah dari kita ya Pak, kayak melihat karakter siswanya kayak gimana, terusan kayak lingkungan di sekitar sekolah tuh seperti apa kayak gitu ya Pak. Maksudnya nggak harus yang tadi misalnya di SD itu kan ada contohnya, misalnya gaya hidup berkesinambungan apa ya kayak gitu. Nggak harus kayak gitu berarti ya. Tadi kayak Tidak harus. misal pakai yang PAUD kayak gitu pun nggak apa-apa ya. Nggak masalah, karena itu baru mulai ya. Yang namanya baru mulai itu mestinya tidak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak mau mulai. Yang nggak mau mulai itu salah. Mestinya yang mulai salah itu ya boleh saja. Jadi yang ringan-ringan aja dulu, tidak harus tema yang ada di yang tadi ya, yang sudah disampaikan di buku itu. Berarti kan semisal ya, karena udah dijadwalkan, kan karena kemarin menjadwalkannya itu P5-nya itu ada di setiap pekan kayak yang tadi itu contohnya mungkin di satu pekan Tiap ada Jumat ya. setiap Jumat. Ya. Terusan kan tadi ada yang jadi satu pekan Jadi atau 2 pekan blok. kayak gitu. Kalau misal proyeknya itu apakah harus berkesinambungan, Pak? Misalnya di pekan ini kita belajar gotong royong kayak gitu. Terusan di pekan berikutnya harus belajar kayak gitu lagi atau dibebaskan kayak gitu. Kalau kegiatannya harus berkesinambungan, Mbak. Misalkan per pekan itu atau per 2 pekan itu merupakan rangkaian kegiatan proyek. Jadi nggak boleh parsial. Nah, kemudian untuk gotong royong, mandiri dan lain sebagainya itu bukan dipisahkan, tetapi dalam satu proyek itu, dalam satu proyek. Jadi semisal gini, kalau yang sederhana misalkan proyek menjual pisang goreng misalkan. Cuma itu saja misalkan. Yang minggu pertama kita bahas, yuk kita rencanakan untuk menjual pisang goreng 2 minggu mendatang. Kita cek alat dan bahannya apa saja gitu kan, dicek. Dihitung butuh modalnya berapa begitu, Pak. Nah, di situ ada gotong royongnya, ada kreativitas. Nanti ini bentuk pisangnya mau kayak gimana ya dan lain sebagainya. Gitu. Itu sisi kreativitas, sisi nalarnya, mandirinya itu muncul, gotong royongnya muncul dan sebagainya. Bahkan ketika kita memulai diskusi dengan membaca basmalah dulu dan lain sebagainya, itu juga sudah masuk ke Tuhan yang Maha Esa-nya ya masuk. Ketakwaan. Nah, terus minggu berikutnya, yuk kita waktunya hari ini adalah mengumpulkan yang tadi modal yang sudah disepakati minggu kemarin kumpulkan. Ada berapa? Ada ini. Yuk kita bagi tugas. Minggu depan yang belanja ini kamu, yang belanja ini kamu. Yang bawa alat bahannya, alatnya ini. Karena besok pagi belanja gitu. Kemudian besok pagi belanja,
kemudian masak dan lain sebagainya. Siangnya sebelum anak-anak yang lain pulang kita akan jualan dulu gitu. Seperti itu. Udah direncanakan, udah oke, minggu mendatangnya itu langsung tuh. Sudah ada yang bawa kompor, bawa apa segala macam, masak bareng. Oke. Sudah yang tugasnya membuat kemasan siapa dan lain sebagainya. Oke, sudah, yuk kita jajahkan ke kelas-kelas. Seperti itu. Sudah selesai, yuk kita hitung sisa berapa dan lain sebagainya dan lain-lain. Kalau sudah dihitung, beres, udah simpen ya uangnya dan lain sebagainya. Minggu depan kita akan bikin laporan proyek kemarin. Dibikin tuh secara sederhana proyeknya, laporannya. Jadi 4 minggu itu temanya menjual pisang goreng misalkan. Itu boleh saja, sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Kemudian, Pak, bagaimana modulnya? Itu. Yang modulnya sederhana aja kita buat saja. Misal modul P5 subtemanya menjual pisang goreng. Nanti ya biasa ya halaman pertama, halaman kedua itu biasa. Atau pengantar dan lain-lain. Kemudian ada CP-nya apa dan lain sebagainya itu dimasukkan. Dimensi profil pelajar Pancasilanya dituliskan apa saja. Nah, kemudian kegiatan hari 1 yang tadi. Kegiatan hari 1. Merencanakan penjualan pisang, menentukan alat dan bahan, dan sebagainya. Petunjuk kegiatan apa, gitu, dan sebagainya. Seperti Anda bikin lembar kerja. Lembar kerja, 4 lembar kerja, disatukan dalam satu bundle, itu disebut modul project pelajar Pancasila, tema menjual pisang goreng. Gitu, Mbak. Sederhananya begitu gitu. Mudah sebetulnya bagi teman-teman yang sudah sering melaksanakan pembelajaran berbasis proyek gitu. Karena kekuatannya ada di lembar kerja itu digabung-gabung bisa kita sebut sebagai modul gitu. Itu mungkin Mbak Yani, mudah-mudahan sih di SD-nya, tapi kepala sekolah sudah oke ya akan mengadakan itu ya. Iya, Pak. Sudah. Tapi kemarin menyampaikannya 2 kali kalau nggak salah dalam 1 semester. Gitu. 2 kali proyek. Yang puncak proyeknya 2 kali. Tapi saya juga masih bingung gitu, maksudnya si puncak proyeknya tuh gimana, mau apa kayak gitu. Biasanya puncak proyek kan kalau penjualan pisang berarti puncak proyeknya ada market day misalkan. Semua orang market day. Ini puncak proyek. Nanti mungkin si kepala sekolah menentukan mana kelas yang dapat untung besar, kelas ini yang paling banyak peminat stand-nya siapa begitu. Itu bisa dilakukan macam-macam sih. Jadi memang kalau di beberapa kampus itu ada yang namanya expo. Kalau waktu saya kuliah itu ada PGSD expo. Expo itu hampir tiap semester ada. Jadi isinya itu project. Beberapa mata kuliah itu harus tampil di situ. Expo. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan adanya proyek pelajar Pancasila ini punya warna sendiri di kurikulum Merdeka. Oke, cukup tercerahkan ya, alhamdulillah. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Monggo. Silahkan, mungkin masih ada yang bingung. Bagaimana? Ya memang harus itu ya, harus dibaca lagi supaya ngerti. Setelah baca selesai, lakukan. Kalau dibaca saja nggak melakukan ya nggak ngerti juga. Jadi sistemnya begitu. Makanya kalau mau nggak tersesat, baca gitu. Kalau sudah melakukan mentok, baca lagi. Terus kalau mau ini baca terus, pelaksanaannya kayak gimana? Ya laksanakan. Jadi ulang-alik gitu ya. Sebetulnya hidup kan begitu juga gitu. Itu biasanya kalau kita lagi
lagi suntuk, ada masalah kan balik lagi ke kitab suci ya. Mestinya kan begitu. Ya anggap aja gitu, kalau kita tersesat, balik lagi. Kalau kita hanya baca kitab suci saja, nggak menjalankan apa perintahnya, ya sama aja bohong gitu. Nah, kita baca terus tapi nggak pernah melakukan, ya nggak akan pernah terjadi itu 5 begitu. Jadi baca, kerjakan, kerjakan, baca, baca, kerjakan, kerjakan, baca. Modelnya begitu, semua juga begitu. Iya, betul. Ya. Monggo, Mas dan Mbak, barangkali ada yang bertanyakan. Ya, Pak Salimi, saya izin bertanya, nggih. Ya, silakan. Iya, terima kasih Diani, terima kasih Pak Salimi sudah memberikan materi hari ini. Saya izin bertanya, Pak. Jadi begini, rencananya di sekolah saya itu proyek P5-nya menggunakan pembuatan kompos, mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kemarin itu kita coba untuk membuat rancangannya, dan di dalamnya itu di awal-awal ada pemberian materi dulu. Nah, yang saya bingungkan itu pemberian materi itu nanti masuk ke dalam jadwalnya P5 atau nanti masuk ke dalam jadwal pelajaran. Karena kan yang saya tahu itu kalau P5 artinya kita sudah masuk ke proyeknya gitu. Ngatan Pak Salimi. Oke. Jadi masuk saja ke dalam proyek P5-nya, tetapi tidak menutup kemungkinan di mata pelajaran disampaikan, di proyek P5 juga disampaikan, itu tidak masalah. Ini lakukan saja, dan proyek pembuatan pupuk kompos itu sangat baik ya. Di situ banyak pembelajarannya, baik secara intrakurikuler, nyerempet-nyerempet di banyak mapel, fokus juga ke penguatan dimensi atau profil pelajar Pancasila yang 6 itu tadi. Jadi tetap harus disampaikan materi itu supaya nggak tersesat kan anak-anak membuat komposnya. Kalau tidak ada materi kan bisa saja salah ya begitu. Tapi kalau di mapelnya sudah disampaikan lagi nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, itu. Kalau modulnya udah disusun gitu, Nurul gitu. Iya, kebetulan sekolah kami sudah terbiasa menggunakan proyek, Pak. Okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi kalau sudah terbiasa kan tinggal menyesuaikan dengan panduan saja kan. Okay. Ya, it's okay begitu. Bahkan kalau sekolah-sekolah yang sering merayakan puncak tema kan udah terbiasa tuh. Okay. Udah sangat terbiasa gitu. Jadi oke-oke saja. Oke, ada lagi? Monggo. Ada waktu 8 menit lagi nih, menuju jam 9 karena saya yakin teman-teman juga besok ada aktivitas lain ya. Nah, jadi luar biasa, masih bertahan 12 orang ya. 12 orang, saya pikir baik ya untuk ditindak. Monggo. Kalau Bu Nurul itu di SD mana Bu Nurul? Saya di SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Pak. Oh bisa nyampe 24 ya? Dari ya, kan itu saya ada di Surabaya, enggak. Oh, linknya dari Mbak Diani, enggak? Iya, nggak apa-apa. Di Surabaya berarti ya. Kemarin kami baru dari Malang. Surabaya tuh baru berkunjung waktu angkatan Diani mungkin ya. Yang kita ke UNESA itu ya. UNESA, Pak. UNESA, kebetulan ya. Sekolah saya ada di depannya UNESA pas, Pak. Oh, di Ketintang itu, di depan itu. Oh, alah, ya. Walaupun sekarang udah sumpek ya, Bu ya. Enggak, macet. Skalanya luar biasa itu. Repotnya luar biasa. Saya terakhir waktu awal ke Surabaya tuh 2011 itu masih agak lengang gitu. Tapi pas waktu nganter Diani dan kawan-kawan kok padat luar biasa. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman. Ya, kayaknya udah pinter-pinter ini. Tinggal saya
Lihat reportnya aja. Bisa Selamat jadi, malam, Pak. ya silakan. Waalaikumsalam. Rahma. Iya, monggo Mbak. Ya. Sekarang kan saya berposisi sebagai maksudnya nggak di pendidikan formal tapi informal ya Pak. Ya, Tapi nggak di mana jarang. Mbak? Ya cuma ngajar les gitu sih. Oke, ya. Tapi kan pasti wali murid itu selalu tanya sebenarnya P5 itu apa dan lain-lain ya. Oke, Saya cuma ya. menjelaskan sebatas itu apa ya, sebatas pengetahuan saya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan kemarin, terus bedanya proyek Pancasila sama P5 itu apa? Nah, di situ saya sebenarnya juga bingung menjelaskan ke wali murid. Mungkin Bapak minta tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Sami. Proyek P5 sama proyek pendidikan Pancasila, karena ada SD juga itu yang Pancasila juga ada proyek, terus P5 itu juga, P5 kan kepanjangannya juga ada Pancasila. Nah, wali murid itu bingung gitu loh, ini bedanya apa Mbak gitu. Terima kasih Pak Salim. Paling dijelaskan aja Mbak bahwa proyeknya di PPKN itu, di Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila itu, dia parsial. Artinya fokus hanya untuk mupel Pancasila saja. Dan sifatnya tidak panjang, mungkin sehari atau 2 hari selesai. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu fokusnya multi mapel dan fokusnya kepada pembentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, kemudian bernalar, itu berkebinekaan global. Itu fungsinya itu. Tetapi kalau PKN itu lebih kepada pengetahuan tentang PKN-nya atau sikap terkait dengan PKN-nya. Paling untuk sementara disampaikan itu saja Mbak, lebih kepada tujuan, durasi waktu, keterlibatan mupel, sama fokus-fokus yang menjadi proyeknya itu berbeda. Sampaikan itu aja. Baik, mudah-mudahan orang tua ngerti, walaupun iya yang penting kita punya jawaban. Iya Pak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih sudah cukup jelas Pak. Ya. Silakan Mbak Mas dan Mbak, ada waktu 4 menit ini. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mbak Arina. Ya, saya Arina. Saya kerja di SDIT, Pak. SDIT mana? Ulul Alba Purworejo. Oke, ya. Silakan, Mbak. Ya, dari SD saya memutuskan untuk mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Sampah. Nah, karena saya di SD pegang kelas 1, di tema ini tuh puncak proyeknya itu kunjungan ke TPA. Tapi kalau kelas 1 ke TPA agak gimana gitu ya, Pak? Ya, terus? Nah, itu masih saya bingungkan, itu mau, sedangkan dimensinya itu beriman dan mandiri. Mau saya belokkan ke kreatif, tapi sudah disepakati level kelas 4 dan kelas 1 ini, Pak. Ya, sebetulnya gini Mbak, sekarang tuh ada bukan TPA ya, tapi tempat pemilahan sampah ya, apa ya namanya, TPST apa ya? Kalau kalau di Panjer itu, di kampus kita itu ada sebelah rumahnya Pak Ripto itu. Iya, Bang Sampah itu. Nah, mending diarahkan ke situ. Dan di Purworejo ada nggak yang tipe begitu? Belum tahu, Pak. Adanya. Makanya ini tugasnya guru nih, nyari seperti apa yang ada di Pak Ripto begitu. Jadi dia posisinya nggak bau. Dia ada pemilahan sampah. Ini produk yang bisa didaur ulang. Ini tidak. Ini plastik. Ini ini plastik, ini kertas, kemudian ini bahan sisa makanan dan seterusnya. Jadi di tempat itu, dan itu penting supaya anak-anak bisa bijak dalam mengelola sampah begitu. Terkait dengan beriman, bertakwa, satunya apa Mbak? Mandiri. Nah, berarti memang ada
sebelum masuk ke TPS atau PSP? ya tadi mandirinya adalah mereka sudah bisa Memilih sampah. memilih sampah, membuang sampah pada tempatnya itu penting, Nah, bagian dari kemandirian. kemarin kelas 1 belum bisa bedakan kertas sama plastik itu, Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa kan pelan-pelan. Ini bagian dari proyek gitu. Nah, mungkin mereka kan nggak ngerti kenapa sih kita mesti memisahkan begitu. Iya. Ternyata kalau nggak dipisahkan jadi tidak berguna, tapi ketika dipisahkan, oh ternyata ada nilai tambahnya untuk nabung, untuk apa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tentang keimanan dan ketakwaan ya begitu. Misalkan disambungkan aja dengan kebersihan sebagian dari iman gitu. Iya itu. Itu bisa dilakukan. Jadi sebetulnya dengan adanya proyek pelajar Pancasila itu kita jadi luas. Kita nggak perlu terikat dalam satu mupel, tetapi mupel-mupel yang berkaitan itu bisa kita kuatkan begitu. Itu enaknya ada proyek pelajar Pancasila. Begitu Mbak Arina. Mudah-mudahan menjawab. Iya. Ya. Berarti tema-tema yang tadi sudah disebutkan itu hanya untuk P5. Yes, betul. Boleh dikaitkan atau tidak dengan materi pembelajaran. Boleh, tapi tidak harus begitu. Iya. Jadi kalau tidak ada kaitannya ya nggak apa-apa, santai Iya. saja, jalan aja. Ya, Kalau itu. ada kaitannya ya tambah bagus karena bisa menguatkan mata pelajaran. Iya. Hmm. Kalau di SD saya itu jam pelajarannya 1 minggu 6 JP. Jadi banyak banget ya. Satu minggu 6 JP untuk profil. 5. Jadi saya Halo? sering kehabisan materi gitu mau menyampaikan apa lagi. Oh iya. Ya paling Di banyak kegiatannya aja Mbak. Jadi materinya sedikit tapi banyak kegiatan yang mereka lakukan itu akan lebih bermakna ya dibanding banyak materi juga. luar kelas gitu ya Pak? Yes, luar kelas jadi lebih banyak mengenal. Jadi kalau di kalau di konsep itu dia melebar saja gitu, nggak usah melaju ke materi kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi lebih ke melebar. Misalkan kalau contoh binatang yang biasanya dicontohkan 3, kita nyontohinnya 7 gitu. Jadi lebih banyak wawasan mereka gitu. Jadi kita melebar ke horizontal ya, bukan ke vertikal ya, bukan naik gitu, tapi lebih kepada perluasan. Kalau di pertanian itu diversifikasi ya, jadi lebih banyak. Gitu. Itu Mbak Arina, mudah-mudahan membantu. Sangat membantu Pak, terima kasih. Ya. Baik, sudah jam 9 lebih, saya serahkan ke Mbak Diani nanti untuk topik mendatang kita akan membahas apa. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah ya menjalankan ini. Kalau per minggu itu terlalu mepet, bisa jadi kita pertemuannya 2 minggu sekali ya, it's okay. Ya, silakan Mbak Diani. Terima kasih Pak Salimi atas ilmunya pada hari ini. Alhamdulillah saya dan teman-teman mendapatkan banyak insight baru ya tentang proyek penguatan pengawalan Pancasila ini gitu. Semoga bisa diterapkan di masing-masing sekolah ataupun ke anak didiknya. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya mungkin tetap di hari Selasa ya Pak. Dan nanti jamnya sama dan untuk topiknya mungkin nanti saya tanyakan lagi ke teman-teman mau membahas apa seperti itu. Ya. Nah, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya izin live ya, Mbak Diani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.